Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi nih sama Rahman. Mau ngobrol-ngobrol santai aja sama teman gue nih, Mariadi. Halo guys, ya. Ya, kali ini kita mau bahas tentang ya dunia properti ya saat ini yang terjadi nih atau ya menurut pendapat kita berdua gitu. Karena ya kita berdua posisinya sekarang itu kerjaannya ya ruang lingkupnya di properti gitu. Gimana, Mar? Lu udah berapa lama di properti? So far sih ya gue hampir jalan 8 sih. Apa namanya? Hampir jalan 8 sih. Spesifiknya pekerjaan kita tuh ini ya, sales ya, Sales sih ya. sales marketing ya. Jadi ya kita sendiri, gue sih belum lama sih, gue sekitar 4 tahunan lah ya. Tapi ya kita sedikit tahu lah gitu, ya gimana nih situasi properti saat ini. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol santai aja lah, ngobrol-ngobrol mungkin teman-teman yang nonton video ini punya pendapat lain juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi siapa tahu ada informasi-informasi yang mungkin teman-teman belum tahu bisa jadi ya informasi tambahan gitu. Menurut lo properti saat ini tuh kayak gimana ya pandangan lo? Gue bilang sih sebenarnya ya kita itu cukup unik sih ya untuk Indonesia waktu itu cukup unik sih. Kenapa ya? Contohnya kayak sekarang ya, bisa dibilang kita tuh kondisinya lagi susah kan sebenarnya kan. Hmm. Secara general ya. Gara-gara pandemi ini. Iya gara-gara pandemi ini. Padahal kan global tuh semua negara kena kan. Cuma ya di kita sih lumayan agak unik sih menurut gue. Dengan kondisi sekarang itu ibaratnya kita bisa bilang susah ya, tapi itu properti itu tetap berjalan sih menurut gue ya. Beberapa proyek itu malah lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi nggak semua proyek itu sebenarnya mengalami hal yang sama gitu menurut gue sih. Di properti ya saat ini kalau di Indonesia ya. Gitu. Iya, ya kita sih nggak tahu ya. Maksudnya di tempat lain tuh seperti apa. Tapi yang terjadi di tempat kita saat ini ternyata banyak investor itu malah melihat ini peluang gitu. Peluangnya di mana ketika kondisi seperti ini rata-rata developer atau pengembang kan pasti ngasih penawaran khusus nih, penawaran yang ditawarin sebelumnya gitu ya. Jadi mereka akhirnya punya bargaining power lebih. Jadi ketika mau menawar apa aja ya kemungkinan developer akan mempertimbangkan itu gitu. Jadi ada kesempatan nih. Mungkin nggak cuma properti ya, barangkali mungkin di beberapa instrumen lain pun juga saat ini mungkin menawarkan, tapi instrumen lain Mungkin nggak semua nggak sih, juga nggak ya. semua. Ya mungkin spesifiknya di properti sih. Ya, Kalau di tempat lain kayak apa sih lo setahu? Kondisi sekarang itu penjualan mereka tuh mungkin untuk menurun properti atau ya gimana? maksudnya. Banyak sih beberapa developer mungkin ya beberapa developer ada yang struggle banget nih secara penjualan bahkan Kesusahan gitu ya. kesusahan banget lah bahkan ada sampai itu yang mereka pending nih untuk mau launching produknya atau mau lanjutin penjualannya karena ya saking struggle-nya penjualan saat itu gitu saat ini ya dari zaman awal pandemi sampai sekarang itu ya mungkin mereka cukup struggle nih untuk penjualannya gitu mungkin ya penerimaan mereka secara cost dan pemasukan itu nggak sebanding gitu ya better mereka postpone dulu gitu. Pasti Tapi mereka juga udah ngecek ini dulu gitu ya. Berapa sih peminat gua gitu ngeliat itu. dan gua rasa sih developer gede itu pasti mereka juga udah uh, cek nih survei segala macam nih, udah lihat segala macam kondisi marketnya nih. Mereka mau lanjut apa enggak tuh mereka kan pasti pertimbangannya nggak ringan, nggak kecil ya, maksudnya cukup waktu lama dan butuh proses lama untuk pertimbangan mereka mau lanjut atau mereka mau postpone dulu nih gitu. Karena Kan. ketika udah lanjut, tanggung jawabnya besar juga kan. Betul, dan resikonya juga lumayan besar. Ibaratnya kalau mereka running nih proyeknya ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka, ini proyek ternyata nggak sebagus yang mereka ekspektasi, kan satu udah pasti Nama penjualan besar drop, kedua nama besar juga akan dipertaruhkan. dipertaruhkan. Gitu. Ibaratnya ini ya riskan lah menurut mereka lah, karena mereka kan apalagi yang gede-gede ya, mereka juga nggak mau take risk lah, menurut gue sih gitu. Tapi ya di beberapa proyek itu mereka malah lagi kenceng-kencengnya penjualan, lagi jual-jualan. Ya mungkin ya ini sih ada beberapa faktor sih yang mungkin yang membedakan ya kenapa di sini nggak jalan, di sana jalan gitu. Apa menurut lo? Kalau gua pribadi sih yang ngalamin sih satu sih saat ini ya kalau rata-rata tuh yang developer yang penjualannya menurut gua di kondisi sekarang tuh masih oke banget itu, pasti mereka kasih penawaran yang menarik. Ya contoh gampang nih, mungkin cicilan yang panjang atau cicilan ringan itu yang paling simple lah. Kedua mungkin ya ada diskon dan lain-lain itu some developer melakukannya gitu. Ya itu sih mungkin pembeli pun juga melihat kalau kondisi ekonominya dia lagi misalkan ya masih di atas cukup gitu untuk kebutuhannya yang bersifat primer sekunder ya mungkin ya ini kesempatannya bagus ya berarti menurut lo ya untuk ambil. Kalau gue pribadi sih lihatnya kayaknya di saat pandemi ini ya nggak semua orang tuh kayaknya kesusahan uang sih menurut gue. Ada beberapa customer itu justru mereka yang lagi ada keep money nih, invest money untuk mereka spend nih. Dan sebenarnya menurut mereka tuh worth it spend sekarang. Kenapa? Karena ibaratnya mereka dapat penawaran yang paling bagus nih di momen sekarang. Sebenarnya kalau mereka beli properti, beli rumah atau beli apartemen atau beli ruko, itu mereka pasti dapat promonya yang
spesial banget dibandingin normalnya gitu kan. Hmm. Jadi secara mereka investasi itu udah untung gitu kan. Mereka pas beli itu pun udah untung sebenarnya gitu dibandingin mereka belinya nanti atau kemarin kondisi sebelum normal. kondisi normal gitu. Sebenarnya ya itu udah poin plus mereka saat Harga mereka punya. market lah waktu itu. Betul. Saat ini harganya harga yang mungkin ada beberapa yang ngasih penawaran cukup oke gitu. Dan setahu lu pembeli-pembeli yang saat ini berani nih atau masuk ke properti itu mereka itu dari background industri apa sih? Misalkan pekerjaan mereka atau gimana? Banyak macam sih, mungkin ada yang ke retail, ada yang ke IT. Retail bukannya malah jatuh saat ini? Tergantung retail sih. Ada retail beberapa retail yang tetap jalan, itu nggak semua retail yang mati. Tahu gue sih IT sama yang bergerak di bidang kesehatan lagi oke nih. Iya, nah itu gue bilang jadi kayak nggak semua retail itu mati. Jadi kayak ada bidang itu yang mereka justru lagi hidup-hidupnya gitu. Nah, contoh yang kayak sepeda tuh mungkin tuh kan penjualannya lagi gila-gilanya itu. Nah, mereka tuh yang orang-orang yang di industri kayak distributornya supplier itu udah pasti lagi sekarang tuh lagi panen-panennya gitu. Jadi nggak semua sektor itu sih gue bilang rata ya. Maksudnya ada yang beberapa part tuh mungkin mereka emang struggle banget nih. Contoh kayak ya kayak pakaian, kain itu mungkin ya habis struggle gitu punya. Tapi kayak beberapa lagi juga lagi naik-naiknya gitu. Kendaraan otomotif nih lagi down juga sih. Terus menurut lo properti apa yang lagi diminati dan paling sekarang potensinya lagi cukup oke lah gitu di antara banyak sebenarnya sih gue bilang kalau untuk jenis properti ya maksudnya itu balik lagi ya ke si orangnya ya. Gue bilang sih semua properti itu sebenarnya ada pemiliknya masing-masing, ada posisinya masing-masing. Ya balik lagi cuman ya si properti A ini berarti kasih keuntungan apa gitu. Untuk saat ini paling banyak diminati. Kalau yang sepengetahuan gue ya mungkin ya teman-teman juga bisa koreksi. Jadi kalau menurut teman-teman ini nggak benar ya, kurang benar ya maksudnya. Ya yang gue tahu sih mungkin saat ini rumah, terus ruko tuh juga lumayan diminatin. Apartemen ada tapi nggak terlalu banyak menurut gue sih. Kenapa rumah? Kalau yang gua tahu nih ya, sekarang itu kebanyakan tuh kayak developer tuh banyak tuh keluarin produk-produk tuh rumah yang harganya tuh terjangkau. Dan itu marketnya lebih luas. Milenial. Ya, dia utama ke milenial, tapi secara market pemasaran itu lebih luas jangkauannya. Marketnya bisa luas banget, melebar banget. Pokoknya dari yang muda sampai yang berumur tuh, yang mereka punya papan lah. Atau mau di investing masih banyak ya. Nah, yang gua alamin sih saat ini kalau yang untuk rumah-rumah yang kayak milenial itu yang mungkin harganya masih antara 1M lebih dikit atau 21M itu rata-rata yang beli milenial gitu. Dan banyak developer itu yang menawarkan cara bayar yang sangat-sangat ringan banget. Ibaratnya mereka beli rumah nih cuma DP 10%, bisa cicil sampai 15 kali, 18 kali. Itu berarti kan untuk kaum milenial yang income-nya masih 10 jutaan ke bawah tuh masuk banget itu. Affordable banget. Ibaratnya tuh mereka masih bisa beli itu gitu. Oh, mungkin ya karena hal-hal kayak gitu, faktor-faktor kayak gitu, rumah juga masih cukup oke lah peminatnya saat ini ya. Dan sebenarnya sih nggak cuma rumah yang mahal pun tuh ada marketnya. Di sana pun penjualan juga lagi bagus sih. Menurut gue kayaknya mungkin saat ini ya orang lebih prefer ke rumah. Kenapa? Satu, mungkin ya kalau apartemen, mereka beli sekarang nih. Anggaplah misalnya apartemen ready ya, yang udah bisa siap pakai gitu. Mereka beli bisa langsung furnishing, bisa langsung sewain, bisa ditinggalin. Nah itu kan kata yang beli apartemen itu kebanyakan investor. Mereka ibaratnya beli apartemen untuk cari gain kan, baik dari kapital ataupun dari rentnya kan, yieldnya kan. Nah saat ini kondisi pandemi sekarang, menurut gua yield itu nggak jalan. Kenapa? Minat untuk sewa itu turun, drop. Jadi otomatis kalau dia beli apartemen saat ini, contoh nih beli apartemen yang mewah ya, high end yang harga mungkin 3-5M ke atas atau 5M ke atas lebih lah, itu mereka kalau nggak bisa sewain, itu mereka harus bayar maintenance fee dan biaya lainnya, dan itu nggak murah loh teman-teman. Jadi cukup mahal ya untuk ukuran yang apartemen high end. Dan tapi kalau misalkan dihitung-hitung orang, misalkan ya betul sih memang mungkin kondisinya seperti itu ya, harus keluar lebih awal. Tapi di posisi yang kayak mungkin sentral bisnis nih, di CBD di tempat-tempat yang ini, harga apartemen kan juga developer juga pastinya nawarin juga tuh nawaran khusus nih kondisi pandemi ini. Misalkan dia beli saat ini di tempat tersebut itu misalkan untuk jangka panjang misalkan berapa tahun ke depan cukup masih oke nggak sih? Kalau jangka panjang sih oke gue bilang. Oke. Kalau selama properti itu yang penting belinya tuh lokasi. Selama lokasi dia menjanjikan itu nggak perlu khawatir. Cuma kan gini, kadang beberapa orang berpikir nih, kalau dia beli sekarang, dia harus jadinya bukannya benefit untuk dia, tapi malah jadi beban.
Contoh nih kayak yang tadi gue bilang, dia beli apartemen nih. Misalnya apartemen sih harganya 5M lah. Oke. Luasannya mungkin 100-an lebih ya. Itu anggaplah saya IPL-nya itu tiap bulan mesti bayar saya 3 juta atau 4 juta. Sedangkan kondisi sekarang itu kan untuk sewa itu sangat susah sekali ya. Iya. Karena kan banyak juga expat yang nggak bisa masuk ke sini. Hmm. Jadi otomatis kan dari segi sewa juga turun kan. Nah itu yang tadinya itu harusnya mereka tiap bulan dapat income tambahan dari mereka beli aset itu, di kondisi tahun-tahun sekarang ini malah jadi beban loh. Sebenarnya mereka tiap bulan tuh harus bayar kos-kos itu yang sebenarnya kos yang nggak terpakai itu. Iya. Nah itu yang mungkin salah satu pertimbangannya dari Tapi rumah investor kan sih. juga harus ada IPL dan pengeluaran Betul, segala macam. tapi nggak sebesar apartemen. Nah mungkin menurut gue sih salah satu pertimbangan investor itu sih salah satu pertimbangannya. Disewakan juga belum bisa juga punya rumah sekarang juga kan. Betul. Tapi kan secara kos kan mereka satu mungkin mereka punya tanah. Kedua juga maintenance-nya nggak terlalu mahal, nggak semahal di apartemen itu. Jadi mungkin mereka lebih condongnya ke sana sih menurut gue sekarang ini ya. Tapi ada juga mungkin beberapa investor mereka tetap beli apartemen. Tapi mereka caranya mungkin mereka beli nih yang bisa cicil panjang. Tapi yang itu belum ready nih. Jadi saya ibaratnya mereka sekarang bayar nih, mereka nggak perlu bayar biaya apa-apa gitu. Mereka cuma bayar cicilan aja. Jadi ibaratnya nggak ada beban ekstra ke mereka gitu. Ya lebih secure juga ya. Iya, lebih secure. Ibaratnya sambil nunggu kondisi ini membaik. mereka berpikir mungkin 2-3 tahun ke depan baru membaik nih. Ya udah mereka cicil aja yang kira-kira ya 3 tahun per tahun mereka ambil seperti itu sih menurut gua gitu. Tapi kalau tadi lu bilang rumah sama ruko juga kan, nah ini yang ruko ini dia kan sama dong kondisi sama properti juga belum difungsikan juga. Betul. Mungkin kalau ruko ya gini, ada segmen tertentu karena gini, peminatnya kan ini kan untuk usaha ya. Jadi menurut mereka mungkin lebih menjanjikan dibandingin hunian ya, menurut mereka sih. Yang gua tangkap sih beberapa customer yang sempat ya gua ngobrol-ngobrol itu ya mereka kenapa ambil ruko seperti itu? Ya itu pertimbangannya karena untuk retail tuh harusnya lebih hidup dan lebih maksudnya chance untuk ininya lebih gampang gitu. Dibandingin hunian. Nggak lihat sekarang yang melihat nantinya. Betul. Prospek kedepannya kan karena kan ruko juga unit nggak terbatas yang saya lokasi yang jalan utama kan nggak banyak kan kan. Hanya beberapa project aja yang saya ada rukonya di jalan utama gitu. Nah itu yang mungkin pertimbangannya. Kalau dia ngambil sekarang, mungkin dia nggak akan dapat lagi nih unit yang ruko yang ada ke jalan utama. Oh gitu. iya, karena pasti posisinya udah pasti strategis. Betul. Kembali lagi ke situ sih. Jadi kayak ya lebih ke kesempatan sih. Kalau dia ngambil sekarang, ya mungkin hilang kesempatannya gitu. Pertimbangannya itu sih. Dan menurut lo kondisi pandemi sekarang ini tuh turunnya drastis banget nggak sih atau justru malah naik dari lo lihat-lihat gitu? Untuk apa nih dalam dari penjualan developer lah dari segala macam. Kalau secara garis besar sih gue bilang sih pasti penurunan. Ya? Pasti penurunan. Secara global tuh pasti kena semua. Itu nggak cuma 1-2 proyek, mungkin ya hampir semua proyek. Tapi ya ada beberapa proyek mereka yang justru lagi bagus-bagusnya gitu. Dengan strateginya masing-masing ya. Contoh ya simpelnya kayak tadi banyak developer sekarang yang bikin rumah itu rumah-rumah murah gitu. Ibaratnya yang secara cicilan nggak memberatkan dan terjangkau juga harganya. Jadi mereka yang tadinya developer mungkin beralih dari jualnya rumah-rumah yang gede-gede, yang mahal-mahal, sekarang mereka bikinnya rumah yang kecil-kecil. Tapi at least mereka tetap ada jualan gitu. Iya sih, itu ya strategi. Iya, developer masing-masing sih aku bilang. Tapi kalau dari segi konsumen ya seperti itu juga ya. Betul, pertimbangannya sana sih. Sana. Cicilan dan ya itu nominalnya. Menurut lo ini bakalan membaik kapan nih? Kalau gue pribadi sih bilang sih tahun depan juga masih struggle sih kayaknya. Mungkin 2022 awal lah baru kita mulai. Kalau vaksinnya ketemu mungkin. Vaksin pun nggak ngejamin. Karena kenapa gini? Sedang si COVID ini kan bermutasi ya, ibaratnya. Iya. Kita kan beli vaksin itu dari sekarang. Misalnya kita beli tahun ini kita beli vaksin nih. Kan kita mesti trial dulu tuh selama 6 bulan. Kan rencana itu kan kita baru bagi itu awal tahun kan. Untuk kalau secara trialnya berhasil, baru mulai didistribut kan awal tahun. Nah sedangkan kalau si COVID-nya mutasi, kan ibaratnya belum tentu vaksin yang kita udah trial itu yang udah relatif trial itu bisa dipakai untuk COVID yang nanti udah memutasi. Ya, itu ada jaminan. Itu pandangan kita ya masalah ini ya. Tapi kita bukan ahli. Iya. Itu cuma opini aja sih, cuma opini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat tentang sudut pandang epidemiologi mungkin di orang yang memang bidangnya kalau properti ya kurang lebih seperti itu tadi gambarannya saat ini gitu. Ya kalau misalkan di luar itu di luar yang ini developer nih misalkan beli rumah second gitu atau tanah gitu saat ini tuh menurut lo gimana? Kalau sebenarnya untuk market secondary sendiri ya itu lagi rame-rame. Gue bilang sih lebih rame daripada market primary. Kenapa? Karena saat ini banyak customer yang mungkin investor yang mungkin selama ini cuma mereka beli aja
tapi tanpa mereka misalnya nggak sewain, nggak diapa-apain itu, mungkin juga saat ini kan lagi struggle nih bisnisnya, ibaratnya mereka juga butuh cash money buat perputaran usaha kan, ya mungkin mereka akan jual aset itu gitu. Dan ibaratnya kan sekarang kan siapa sih yang mau beli properti? Nah, yang mau beli properti dengan uang cash gitu dan harus bayar ya gede kan, nominal besar kan. Nah, pasti kan otomatis mereka carinya ya kalau ada yang jual urgent nih, ibaratnya jualnya kepepet nih, ya jual murah ya. Kenapa nggak kalau dia ada cash flow, kenapa dia nggak ambil gitu? Nah, yang case yang terjadi seperti itu. Jadi customer itu yang saat ini orang-orang ini customer yang investor nih yang mereka punya uang ready nih, uang cash ready untuk spending nih. Mereka akan cari tuh properti yang orang-orangnya mau jual BU, ibaratnya jual butuh banget lah, yang harganya juga di bawah harga market standar deh gitu, ibaratnya murah gitu, ibaratnya secara capitalnya mereka pas beli itu mereka udah untung gitu. Itu yang terjadi sebenarnya banyak sekali orang beli secondary kayak rumah, apartemen atau apapun itulah ya properti ya, itu terjadi secondary kayak gitu karena ya mereka beli harga murah gitu. Jadi secara nggak langsung maksud lo misalkan orang yang punya duit lebih nih saat ini momennya cukup baik dong. Iya, mereka saat ini terus terang ya mereka yang ada keep money ya di mereka tuh, mereka lagi spending, bisnisnya lagi bagus, sama mereka tuh lagi cari justru properti yang murah-murah nih untuk mereka belanja-belanja nih. Jadi gitu market balik normal, mereka udah untung berkali-kali lipat gitu. Tapi ada kemungkinan nggak misalkan mereka udah spending nih, tapi ternyata properti ini nggak seperti ekspektasinya nih, ternyata makin jatuh nih atau makin krisis nih, mungkin bisa terjadi buruk, itu bisa aja. Menurut gue pribadi sih itu bisa terjadi, cuma kecil banget. Kenapa? Satu gini, saat dia beli properti itu udah cukup, ibaratnya udah harga diskon. Mau jatuh dari gimana juga paling-palingnya udah sampai harga diskon dia aja gitu. Itu menurut gue sih ya. Jadi kalau dibilang sampai hancur banget sih kayaknya enggak sih. Jadi ya menurut gue dengan untuk investor yang mereka beli properti yang harga-harga BU gitu, kayaknya resikonya kecil banget sih. Minim resiko lah menurut gue, karena separahnya crash misalnya nggak mungkin sampai ya tuh propertinya nggak ada nilai sih menurut gue gitu. Iya sih. Paling mentok-mentok juga harga dia diskon dia beli itu aja gitu. Iya sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi sekarang ya walaupun belum menentu, tapi sebenarnya kondisi ekonomi kita juga ya masih cukup menggeliat lah. Iya. Dibilang cukup bagus, gue bilang sih untuk kita. Maksudnya nggak terpuruk banget gitu, nggak sampai ini. Kenyataan juga di properti juga yang terjadi sekarang seperti itu ya, maksudnya nggak ya oke lah memang agak tertatih gitu, tapi ya nggak bener-bener sampai berdarah-darah juga gitu. Ya, soalnya menurut sih di Indonesia itu ya masih banyak orang-orang kaya, ibaratnya gue bilang sih ya dengan kondisi kayak gini pun aja mereka masih bisa spending gitu. Gue tuh kayak mungkin kalau di luar kan ya hampir semuanya rata ya, ya mungkin ya beberapa golongan aja, beberapa persen doang yang masih stabil nih, tapi sisanya kan udah masih struggle. Kalau di Indonesia tuh ya mungkin 50-50 masih gitu ya, 50 struggle, 50-nya juga lagi maksudnya fine-fine aja gitu. Kalau buat anak-anak muda, misalkan anak-anak muda yang keuangannya itu ya sedang-sedang aja gitu, misalkan punya kemampuan bayar itu DP atau mungkin ya lebih besar dari DP, misalkan DP mintanya 10% atau 20%, keuangannya dia 30% misalkan. Menurut lo saat ini tuh momen yang pas nggak sih misalkan mereka harus ambil rumah atau apa gitu? Gue bilang sih sebenarnya kalau untuk kondisi properti ya, saat ini tuh momen yang pas buat siapapun ya, ini buat siapapun secara general nih, buat siapapun, mau yang milenial, mau yang investor, maupun sebenarnya kalau mereka punya kapasitas untuk beli ya, mereka punya uang cash untuk di spending atau apapun itulah, intinya untuk belanja ya, mereka punya ada spendnya. Gue bilang sih ini momen yang pas buat beli. Kenapa? Karena hampir semua developer itu lagi nawarin harga yang spesial, cara bayar yang spesial. Ibaratnya tuh beli sekarang itu beli harga ibaratnya super diskon lah, super promo lah, ibaratnya tuh yang mungkin nggak akan dapetin kalau ini udah balik normal gitu. Jadi tapi tadi kalau orang yang punya uang lebih nih, tapi kalau yang punya uangnya pas-pasan, nggak ada masalah selama menurut dia nggak ganggu cash flow-nya dia, maksudnya sama dia masih mampu. Dia masih bisa. Iya, at least yang dengan dia ambil properti ini, contoh nih, misalnya gue nih penghasilan saya 10 juta misalnya ya, gue mau ambil rumah nih yang cicilannya mungkin sebulannya 5 juta. Selama gue 5 juta itu bisa buat survive ya, saya buat sehari-harinya masih nggak terganggu. Menurut gue nggak ada masalah untuk dia ambil, karena ini investasi, toh jangka panjang kan, dibanding kan. Kedepannya kan juga bakal jadi berkali-kali lipat gitu dari yang sekarang dia investasiin gitu. Jadi nggak ada salahnya, tinggal ya, tapi harus benar-benar tuh di manage sebaik mungkin tuh keuangannya. Jadi jangan sampai gara-gara lu mau beli properti ini, akhirnya lu korbanin yang lain struggle, akhirnya lu
pinjam sana sini dan lain-lain, ibaratnya utang sana itu nggak benar kan ibaratnya. Makanya harusnya manage keuangan juga harus bagus gitu. Itu sih yang gue bilang sih. Jadi momennya ya untuk beli tuh pas banget saat ini gitu. Jadi tapi harus benar-benar hati-hati untuk manage keuangannya. Iya. Karena jangan terlalu memaksakan juga ya. Betul. Bagus. Kalau memang teman-teman mungkin dia cukup kesusahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, ya kayaknya ya mungkin ditunda dulu juga. Iya, ya kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, ya jangan dipaksain karena kedepannya akan nyusahin diri sendiri di akhirnya gitu. Tapi misalkan kondisinya punya uang nih, selain punya uang tapi maksudnya bukannya lebih banget enggak gitu, tapi untuk beli properti cukup nih, bisa mending beli properti atau mending dikip dulu atau mending beli instrumen lain investasi misalkan biar ini. Kalau gue pribadi sebenarnya sih gue bilang apapun itu investasinya nggak ada yang salah sih. Selama satu lu benar-benar tahu nih ke produknya, apapun gitu produknya, bidangnya itu apapun, mau properti, lu mau saham, mau buka usaha, apapun, selama lu yakin itu akan menghasilkan, kenapa enggak gitu. Ya yang kedua gue bilang balik lagi, lu harus bisa manage keuangan lu sendiri gitu. Lu harus tahu nih, saya dengan income segini berapa sih yang bisa gue spending gitu. Nah ini pokoknya intinya nggak boleh ganggu cash flow gue sehari-harinya gitu. Itu sih yang paling penting gue bilang sih gitu. Tapi kalau misalkan mau properti ya kurang lebih gambarannya kondisinya ya seperti tadi. Ya seperti gue sampaikan ya, properti saat ini kalau gue sih properti itu saat ini waktunya untuk beli sebenarnya, untuk invest sebenarnya. Kenapa ya itu yang gue bilang lagi super diskon dan super promo banget nih semua developer gue bilang itu. Ya oke deh, udah ya. Ntar kalau ngobrol lagi kalau ada waktu ya. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton obrolan kami, obrolan santai aja yang ngalor ngidul ya. Ya semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil. Ya terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya. Bye bye. Thank you.